Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena dengan rahmatnya kita bisa memiliki kesempatan untuk beramal baik guna mendapatkan ridhonya. Sholawat salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umatnya dan mendapat syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Fenomena kehidupan sekarang, terutama kehidupan generasi muda muslim, perlu mendapat perhatian. Kurangnya pengetahuan agama menyebabkan mereka menjalankan ajaran Islam ala kadarnya atau asal-asalan, bahkan terkesan tidak sungguh-sungguh atau hanya sekedar ikut-ikutan yang ngetren pada saat ini. Misalnya peristiwa perang sarung, yang tentunya itu bukanlah sebuah peristiwa atau tradisi dalam ajaran Islam. Kemudian sholat yang dianggap gampang dan tidak khusyuk, siswa tidak hormat kepada gurunya, kemajuan teknologi yang sangat pesat sehingga sangat berpengaruh dan memberikan dampak bagi generasi muda, terutama generasi muslim. Dan banyak peristiwa-peristiwa lainnya yang menunjukkan bahwa generasi muda atau generasi muslim saat ini tergolong sangat atau memiliki pengetahuan agama yang sangat minim. Rasulullah SAW pernah mengkhawatirkan keadaan umatnya. Suatu ketika Rasulullah SAW duduk sendiri dengan tatapan pandangan yang kosong, jauh menerawang ke depan, sehingga mengetahui Bunda Aisyah, istri beliau, menyebabkan bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau memiliki pandangan yang kosong seperti itu? Apa yang engkau khawatirkan?" Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Aku sedang memikirkan umatku kelak di akhir zaman." Lalu Bunda Aisyah berkata kembali, "Bukankah umatmu di akhir zaman itu sangat banyak? Hampir di setiap lorong-lorong bumi itu ada umat yang menyeru namamu." Kemudian Rasulullah SAW menjawab pertanyaan Bunda Aisyah, "Memang umatku banyak. Hampir di setiap lorong-lorong bumi banyak umat-umat yang menyeru namaku. Namun mereka sangat minim ilmu agamanya, sangat dangkal ilmu agamanya, sehingga mereka mudah diombang-ambingkan oleh pengaruh. Mereka seperti buih di dalam lautan." Imam Syafi'i berkata, kelak di zaman akhir akan banyak ulama
yang membingungkan masyarakat. Apa yang ia katakan itu sangat meresahkan dan membingungkan masyarakat, karena masyarakat yang pengetahuan agamanya relatif rendah. Oleh karena itu Imam Syafi'i berpesan, kelak di zaman akhir, ulama mana yang harus kamu ikuti? Maka Imam Syafi'i menganjurkan, ikutilah ulama yang tidak terkenal saat itu, atau ulama-ulama yang dimusuhi atau dibenci atau banyak dicaci maki oleh orang pada saat itu, karena mereka tetap berpegang teguh pada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, saya merasa terpanggil untuk mengkaji sebuah kitab. Dengan kajian ini diharapkan dapat memberikan pondasi dan memupuk kekuatan akal dan pikiran, sehingga bisa menjadikan pribadi generasi muda yang kuat, tidak mudah terpengaruh oleh pesatnya kemajuan teknologi saat ini. Adapun yang kita kaji saat ini adalah Mahbadi Fikiyah. Mahbadi Fikiyah merupakan sebuah fikih dasar bagi umat Islam, terutama kaum pelajar, generasi muda, kaum remaja, maupun orang awam, sebagai pondasi bagaimana agar memiliki keimanan yang kukuh dalam menjalankan syariat Islam, agar dapat menghadapi berbagai pengaruh yang dapat menggoyahkan keimanan dan kepercayaan masyarakat Islam. Kitab ini merupakan karya Imam Syafi'i, kemudian ditulis oleh Umar Abdul Jabbar. Sebelum kita mengawali kajian kitab ini, maka terlebih dahulu marilah kita sejenak berdoa. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum kita membahas uraian dari kitab Mahbadi Fikiyah, di sini kita akan menyampaikan muqaddimah yang disampaikan oleh penulis, yaitu Umar Abdul Jabbar, yang terkait dengan isi dan kajian dari kitab-kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah, Ar-Rahmani kang moho welas ase ono ing dalem dunya lan akhirat, Ar-Rahimu lan kang moho welas ase ing dalem akhirat bloko. Di sini ada sifat Allah, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Apa bedanya? Ar-Rahman itu adalah kasih sayang Allah untuk makhluknya, baik di dunia dan di akhirat, untuk semua makhluknya. Apakah itu makhluknya taat ataupun tidak taat,
atau makhluknya yang baik maupun yang tidak baik. Sedangkan Ar-Rahim itu memiliki arti, kalau diartikan dalam bahasa makna kitab itu adalah kang maha welas asih ono ing dalam akhirat bloko. Itu di situ artinya bahwa sifat Ar-Rahim Allah itu hanya khusus untuk orang-orang yang bertakwa kelak di yaumil kiamah, pada hari kiamat. Alhamdulillahilladzi, alhamdu tawi sekabehane puji iku lillahi tetep kagungane Allah. Alladzi hadzana, kang iki kita lihadza maring iki, wa makunna lan perkara kunna kang ono sapa kita linah tadi dadi pituduh laula lamun ora an hadanallahu yanto hadanallahu hadza iki na ingsun sapa Allah Gusti Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nuril hidayati wa ala alihi wa sahbihi nujumir rasyadi. Wassalati lan sholawat wassalamu lan keselamatan iku ala sayyidina tetep ing atase bendoro kita rupane Muhammad nuril hidayati kang dadi cahaya petunjuk, wa ala alihi lan ing atase keluargane, wasobihi lan sahabate nujumi kaya dene lintang rasyadi kebenaran. Di sini penulis mengucapkan syukur alhamdulillah karena dengan selesainya ditulis ayat ini maka diharapkan bisa menjadi petunjuk dan dia tetap menyandarkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini bisa menjadi petunjuk itu juga karena Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad, semoga keselamatan sholawat itu tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nuril hidayati yang menjadi cahaya petunjuk, wa ala alihi dan atas keluarganya, wasobihi dan sahabatnya nujumi seperti bintang rosyadi kebenaran. Wa ba'du lan sausi mengkono fahadhihi maka utawi iki durusun pelajaran fi fikih ing dalam fikih ala madhabil Imam Syafi'i ing atas madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Takhayyartuha kang dan kanggoake ha ing iki kitab litalami maring murid al-madarisi madrasah atau sekolah wal ma'ahidil islamiyah lan santri pondok Islam di Indonesia ing dalam Indonesia. Jadi kitab ini disusun berdasarkan mazhab Imam Syafi'i. Kemudian ditujukan kitab ini untuk dipelajari oleh para siswa-siswa atau madrasah ataupun santri-santri pondok di Indonesia. Wa ja'altuha lan wis ndadekake ingsun ha ing kitab fi arbaati ing dalem papat apa ajza'u bagian muro ian kang den pedomake fiha ing dalem kitab apa woro inun kebiasaan nabi
nabitah kang muncul Indonesia ing dalam negara Indonesia, wa muyulahum lan nguwatake apa wa atwaru akal wa ukulihim lan pikiran. Jadi kitab ini disusun ke dalam 4 bagian ya, atau 4 juz yang itu disesuaikan dengan alam pikiran oleh masyarakat Indonesia, yang mayoritas masyarakat Indonesia itu adalah menganut mazhab Imam Syafi'i. Kemudian kitab ini juga tujuannya untuk menguatkan akal pikiran generasi muda, baik itu dalam segi menjalankan syariat Islamnya. as'alu sendonga Allah maring Allah ayyuhikka mongko ndadekake ento ndadekake maing perkara arortu ngarepake sapa ingsun in uridu keinginan ingsun illal islah kejaba sumbangan mastata'atu perkara ketaatan wa ma taufiki lan perkara pinuntun illa billahi kejaba kelawan Allah alaihi ing atase Allah tawakal wa ilaihi lan ing ngarsane Allah iku unipun bali. Jadi kesimpulannya bahwasanya Umar Abdul Jabbar ini menyusun kitab ini itu adalah pelajaran fikih yang berdasarkan mazhab Imam Syafi'i. Kitab ini ditujukan kepada para siswa, para generasi muda, kaum pelajar ataupun kaum awam di Indonesia, karena mayoritas dari masyarakat Indonesia ini menganut paham Imam Syafi'i. Kemudian kitab ini ditulis dibagi ke dalam 4 bagian atau 4 juz, yaitu juz 1, juz 2, juz 3, dan juz 4. Kitab ini disusun itu disesuaikan dengan alam pikiran orang Indonesia atau masyarakat Indonesia. Tujuannya yaitu untuk menguatkan akal dan pikiran mereka supaya mereka tidak terpengaruh oleh hal-hal yang dapat memudarkan keimanan dan keyakinan umat Islam pada saat ini. Oleh karena itu ini sangat penting sekali dikaji, karena ini sebagai pondasi bagaimana atau agar umat Islam itu mengetahui seperti apa cara memeluk agama dan menjalankan syariat sesuai dengan ajaran yang benar. Tidak hanya sekedar ikut-ikutan, namun bisa punya pendirian dan bisa mempertahankan keyakinannya di tengah pengaruh yang luar biasa, terutama pengaruh dari kemajuan teknologi. Dalam kitab ini disajikan berbagai soal dan jawab, sehingga kita bisa memahami dan mengetahui bagaimana kita dan kualitas kita menjadi umat muslim yang kukuh keimanannya, tidak mudah terpengaruh oleh pengaruh yang dapat menggoyahkan keimanan kita. Soal pertama yang perlu kita ketahui di sini adalah mal Islam, ma utawi apa al Islamu kui Islam. Jawabnya huwa dinul ladzi ba'atsallahu bihi
Sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam lihidayatin nasi wa sa'adatihim. Huwa dinu ya Islam iku ad-dinu agama alladzi ba'atsallahu kang ngutus sapa Allah bi kelawan agama sapa Sayyidina Muhammad, yaitu pendoro kita rupane Muhammad sallallahu alaihi wasallam lihidayatin nasi krana ngowahi pitutuh maring manungsa wa sa'adatihim lan ngawahi kabar kebahagiaan. Ini maksudnya apa? Apa yang dimaksud dengan Islam? Bahwa Islam itu adalah agama yang Allah mengutus risalah agama tersebut kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang untuk memberikan risalahnya kepada manusia atau petunjuk kepada manusia dan memberikan kabar gembira kepada mereka-mereka yang menjalankan atau mentaatinya. Selanjutnya ada kam arkanul Islam. Kam iku piro arkanul Islam, piro-piro rukune Islam. Arkanul Islami utawi rukune Islam iku hamsatun ana 5. Al awalu kang awal iku syahadatu alla ilaha illallah, iku nekseni sak temene la ilaha ora ana pangeran kang wajib disembah illallah kejaba Gusti Allah, wa anna Muhammadan lan sak temene Muhammad iku Rasulullah dadi utusan Allah. Asani utawi kang kaping pindho iku iqamus shalah ngedeke salat. Asalisu utawi kang kaping telu iku itauz zakah ngetokake zakat. Ar-rabi ulan kaping 4 iku saumu Ramadan, poso Ramadan. Wal khamisu lan kaping 5 iku hijjul baiti, haji maring Baitullah, lil mustati maring wong kang mampu. Jadi umat Islam harus tahu dan mengetahui tentang rukun Islam. Rukun Islam itu adalah hal yang wajib dilaksanakan. Rukun Islam di sini ada 5, semuanya wajib dilaksanakan kecuali yang nomor 5 ini dilaksanakan bagi mereka yang mampu melaksanakannya. Sementara yang satu, rukun 1 syahadat, rukun 2 sholat, rukun ketiga zakat, dan rukun keempat puasa itu wajib dilaksanakan oleh semua umat muslim. Kemudian yang kelima haji itu adalah dilaksanakan oleh umat muslim bagi mereka yang mampu melaksanakannya, apakah itu dari segi finansial maupun fisik dan lain sebagainya. Selanjutnya makna utawi apa maknane asyhadu alla ilaha illallah. Maknahu utawi maknane asyhadu alla ilaha illallah iku aktakidu nekotake itu tegese meyakini anallaha satemene Gusti Allah iku wahidun esa la syarikalah lan ora ana kang madani fi ibadatihi ing dalem tingkahe wala fil mulki lan ing dalem kekuasaane. Jadi yang dimaksud dengan maknanya asyhadu alla ilaha illallah itu adalah meyakini bahwa sesungguhnya Allah itu adalah esa dan tidak ada sekutu baginya, baik itu dari segi aktivitasnya maupun dari segi kekuasaannya, itu tidak ada yang menyamai. La kamislihi syai'un, tidak ada yang menyamai terhadap kalimat itu, terhadap kekuasaan Allah. Selanjutnya makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
ma iku apa makna-maknane asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, yaksane sak temene Muhammad iku adalah Rasulullah. Maknahu utawi maknane asyhadu anna Muhammadur Rasulullah iku atakidu nekseni anna sayyidina Muhammad sak temene bendoro kita Muhammad iku Rasulullah utusane Allah li jami'il khalqi maring sekabehane makhluk wa yuhibbu ta'atuhu lan wajibake taat fima ing dalem perkara amara kang den perintahake wa tasdiquhu lan benerake fima ing dalem perkara akhbaro kang den kabarake wajatina pun lan nyegah ma ing perkara naha kang den larang anhu maring perkara wazaka lan den cegah. Jadi maknanya asyhadu anna Muhammad Rasulullah itu adalah kita meyakini bahwa sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah bagi semua makhluk, wa yuhibbu ta'at dan mewajibkan untuk taat fima dalam segala hal yang diperintahkan, wa tasdiquhu fima akhbara dan membenarkan terhadap apa yang dikabarkan, wa jatina bulan menjauhi perkara yang dilarang serta mencegah dari perbuatan yang dilarang itu. Demikian untuk kajian pertama pada hari ini. Mari kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.